Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di dalam editorial Media Indonesia dalam Breaking News Metro TV. Dan kita akan mencari tahu sebetulnya apakah memang ada keraguan untuk mengaudit Lion Air dan maskapai lain. Kita saat ini telah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat penerbangan Alvin Lee. Pak Alvin, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leonard, Pak Jaka. Ya, Pak Alvin, kita masih di tengah usaha untuk menemukan kotak hitam, lalu juga badan pesawat dari pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di Karawang. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah memang benar ada keraguan untuk mengaudit Lion Air? Lalu ada pertanyaan juga, kenapa seorang Menteri Perhubungan yang memberhentikan direktur teknik dari Lion Air? Bukankah itu harusnya dilakukan oleh manajemen? Kenapa bukan manajemennya yang kemudian diberikan sanksi nanti setelah KNKT mengumumkan temuannya? Sebetulnya seperti apa, Pak Alvin? Baik, yang pertama ya mengenai audit itu dilakukan terhadap semua airline dan kelaikan udara pesawat terbang maupun awaknya itu juga dilakukan secara berkala oleh Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Nah, mungkin yang menjadi sorotan masyarakat ini bukan keselamatan, tapi Lion ini kan dikenal sering delay. Nah, delay ini adalah aspek operasional, tidak ada kaitannya dengan keselamatan penerbangan. Yang diaudit adalah keselamatan penerbangannya, kelaik udaraan pesawat maupun awaknya. Nah, kemudian kemarin yang menjadi ramai kan Menteri Perhubungan menyatakan membebas tugaskan direktur teknik. Saya melihatnya ini bukan membebas tugaskan mencopot memecat ya, karena membebas tugaskan memecat atau memberhentikan direktur suatu perusahaan itu harus melalui RUPS. Saya melihat ini adalah upaya dari Kementerian Perhubungan untuk memfasilitasi pemeriksaan atau investigasi terhadap kecelakaan ini. Jadi kalau direktur teknik itu masih aktif, ini kan menonaktifkan saja supaya bisa fokus dan memperlancar investigasi ini. Supaya lebih leluasa begitu maksudnya, tidak harus melaksanakan tugas-tugas keseharian, begitu ya Pak Alvin? Dan saya menduga mungkin ya, saya menduga Kementerian Perhubungan sudah melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen-dokumen perusahaan dan menemukan indikasi apakah itu kelalaian atau pelanggaran, dan untuk memperlancar pemeriksaan ini direktur teknik itu dibebas tugaskan. Seperti juga pejabat yang terindikasi korupsi, itu kan dibebas tugaskan dulu, supaya pemeriksaan lancar. Nah, nanti kalau memang hasil pemeriksaan tidak ada pelanggaran dan sebagainya, silahkan lanjut lagi. Tapi kalau ternyata ada pelanggaran, kelalaian, tentunya ada tindak lanjutnya. Nah, terkait dengan soal delay atau penundaan penerbangan yang tadi Pak Alvin sudah sebutkan, sebetulnya apakah itu memang tidak bisa dilakukan tekanan khusus begitu kepada maskapai supaya tidak melakukan itu lagi, Pak Alvin? Iya, saya yakin pihak airline juga tidak mau delay ya, karena delay itu sangat merugikan airline. Tapi kita perlu perhatikan kenapa LCC atau maskapai penerbangan biaya rendah itu lebih rentan terjadi delay, mengalami delay. Prinsip dari bisnis LCC ini adalah efisiensi dan kreativitas menciptakan sumber pendapatan yang non-aero. Nah, untuk efisiensi ini sebuah pesawat diusahakan agar dapat melakukan penerbangan semaksimal mungkin dalam satu hari, minimal mungkin mencapai 12 jam sehari, dan melakukan 5-6 penerbangan sehari. Untuk LCC itu Pak Alvin akhirnya bisa mengorbankan keselamatan tidak? Karena kan ketika pesawat itu begitu cepat istirahat, kemudian langsung berangkat lagi, awaknya juga mungkin masih ada juga yang bertugas, itu bisa mengurangi kesiapsiagaan atau kewaspadaan, kecermatan tidak Pak? Nah, LCC ini yang dilakukan efisiensi hanya terkait dengan pelayanan dan operasional yang tidak berkaitan dengan perawatan pesawat. Jadi pelayanan misalnya makan, minum dikurangi, tidak ada, bahkan kemudian bagasi harus bayar sendiri dan sebagainya. Tapi untuk kelaik udaraan pesawat dan awak, ini aturannya sama, mau LCC maupun non-LCC. Baik. Kembali tadi ke efisiensi ya. Jeda antara satu penerbangan ke penerbangan berikutnya untuk LCC ini sangat sempit.
Sehingga Ya. kalau satu penerbangan saja sudah kena delay, mungkin karena cuaca atau karena ada kepadatan Ya. traffic, itu Akan merembet ya? ya merembet yang lain-lain. Dan Hmm. buat LCC setiap delay ini sangat merugikan mereka. Hmm. Oke, Pak Alvin terakhir Pak, memang kita tidak mau mendahului KNKT karena nanti kemudian kita akan mengetahui kenapa pesawat itu jatuh dari KNKT, tapi harapannya apa Pak supaya kemudian ada peningkatan pelayanan, keamanan terutama dan juga pelayanan seperti tadi delay itu tidak ada lagi, Ya. baik oleh Lion Air ataupun maskapai-maskapai lain, karena kalau kita bicara sekarang ini kan beberapa maskapai lain pun sebetulnya juga mengalami, tapi mungkin karena ukuran mereka tidak sebesar Lion, akhirnya kita melihatnya jadi Lion saja. Bagaimana Pak Alvin? Betul. Yang pertama untuk KNKT maupun Kementerian Perhubungan yang saya harapkan adalah segera setelah black box itu ditemukan, nanti dilakukan investigasi secara komprehensif dan juga objektif dan transparan agar masyarakat tahu persis apa yang terjadi. Kemudian tindak lanjutnya apa untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Kemudian untuk delay, sebetulnya delay ini semua airline mengalami delay. Yang membuat masyarakat kesal ini mungkin delay manajemennya. Pada saat terjadi delay, bagaimana melayani penumpang-penumpang terdampak itu. Yang membuat kesal ini kan dan yang lain-lain, betul, tidak ada informasi. Kemudian ketika petugas yang di lapangan ini juga sama-sama tidak punya informasi dan tidak punya otoritas untuk memberikan pelayanan atau kompensasi atau istirahat dan sebagainya kepada penumpang terdampak. Iya, iya. Baik Pak Alvin, kita harapkan semoga setelah kejadian ini ada perbaikan baik di Lion Air maupun di maskapai yang lain. Pak Alvin Lee, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, Mas Jaka, karena ini Lion penerbangan paling banyak, paling besar, akhirnya jadi sangat signifikan. Nah pertanyaannya adalah kenapa kemudian ada kesan tadi keraguan-raguan itu? Ya itu kan fakta di lapangan memang menunjukkan seperti itu ya. Kalau kita ambil contoh pada tahun 2016 misalnya, ketika itu kan Kementerian Perhubungan memberikan sanksi pembekuan ground handling terhadap Lion Air dan Air Asia. Karena waktu itu mereka salah mengantarkan penumpang yang salah terminal salah terminal yang seharusnya ke internasional tapi ke domestik. Tapi setelah Lion itu ke DPR, kemudian juga menggugat Kemenhub, tiba-tiba sanksi itu dicabut. Oh ada perlawanan waktu itu? Ada waktu itu, tiba-tiba sanksi itu. Padahal waktu itu kesalahan kan termasuk cukup fatal. Ya, karena terkait dengan keamanan, bahkan keamanan negara waktu itu. Itu kan salah satu contoh betapa ada kesan bahwa pemerintah dalam ini Kemenhub itu agak ya ragu-ragu memberikan sanksi tegas kepada Lion Air. Betul bahwa sebenarnya ini bukan persoalan Lion Air semata, bahwa ini persoalan maskapai penerbangan, dunia penerbangan kita secara keseluruhan. Kalau kita lihat sebenarnya dunia penerbangan kita kan sebenarnya sudah baru saja mendapat kado yang manis ya ketika boleh terbang lagi. Iya, ketika Eropa mencabut embargo yang ditetapkan sejak 2007 pertengahan Juni kemarin. Tetapi tiba-tiba ada kejadian seperti ini dan kembali lagi citra penerbangan kita agak tercoreng lagi. Bahkan pemerintah Australia meminta pejabatnya yang ada di Indonesia untuk menggunakan Lion Air ketika bepergian. Itu menunjukkan bahwa dunia internasional itu memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Mereka betul-betul mengutamakan keselamatan warganya. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kita juga. Artinya bahwa kita, dunia penerbangan itu kan sama sekali tidak boleh ada toleransi terhadap kelalaian, terhadap kesalahan. Karena ada sedikit saja kelalaian, ada sedikit saja kesalahan, itu akibatnya akan sangat fatal. Beda dengan transportasi lain. Meskipun kita juga tidak boleh kompromi dengan kelalaian. Tetapi kalau transportasi darat, transportasi laut mungkin ada sedikit tidak terfatal dunia penerbangan ketika ada kejadian. Meskipun dikatakan bahwa sebetulnya transportasi udara pesawat ini adalah yang paling aman dibandingkan darat dan laut. Begitu? Kalau kita bandingkan dari jumlah korban memang lebih sedikit sebenarnya untuk transportasi udara. Tetapi tidak boleh ada satupun sedikit pun toleransi terhadap kelalaian. Karena ya sangat fatal seperti
landing, take off yang disebut-sebut sebagai sering terjadi kecelakaan. Begitu terjadi kecelakaan, korbannya akan sangat banyak. Bagaimana memastikan bahwa audit itu